Setiap orang yang mau pindah ke gereja saya selalu berkata, saya tidak terima. Karena kamu pindah pasti membawa kusta. Kalau kamu nggak pernah puas di satu gereja, kamu nggak akan pernah puas juga di banyak gereja. Ada satu orang badannya agak besar, berotot, rambutnya itu agak-agak panjang segini lah besar. Segini? Iya. Oke. Nah, tiba-tiba orang ini datang kasih buku ke pastor. Nah, buku itu dia bilang ini buku untuk yang namanya menjangkau jiwa dan membuat strategi untuk bisa mengalahkan setan. Yep. Dan tiba-tiba tuh saksi-saksi iman itu nyamperin pastor. Gitu. Dan tepuk pundaknya. Dan terakhir itu saya lihat dengan jelas orangnya mukanya agak ke Arab-Araban pastor. Dia ngomong sambil tersenyum, terima kasih kamu sudah melakukan walaupun kamu tidak melihat. Bahwa ini adalah Thomas pastor. Agree, Pastor. Ya, jadi itu Anda harus belajar hukum kerajaan Allah. Gitu. Iya, Pastor. Segala macam. Gitu. Iya, Wow. Pastor. Ini jadi keinget waktu itu penglihatan saya, Pastor. Pas saya tadi lihat Pastor itu, saya teringat akan penglihatan saya tadi pas Pastor itu dihampiri Paulus, Pastor. Nah, di ini sungai. saudara, orang bisa bilang ini sesat, terserah. Ya. Tapi mereka nggak mungkin bohong. Karena di gereja kami ada orang-orang yang melihat Paulus tanpa janjian, ciri-cirinya semua sama. Coba ceritain, Elvan. Nah, jadi waktu itu kan kita semua leader itu jadi ada di air terjun ya, Pastor ya. Nah, tiba-tiba saya melihat ada satu orang badannya agak besar, berotot, dan tiba-tiba Jadi ternyata Paulus itu tinggi. tinggi. Berotot. Badannya Rambutnya seperti apa? rambutnya itu agak-agak panjang segini lah, Pastor. Segini. Iya. Oke. Nah, tiba-tiba orang ini datang kasih buku ke pastor. Nah, buku itu dia bilang ini buku untuk yang namanya menjangkau jiwa dan membuat strategi untuk bisa mengalahkan setan. Yep. Dan pas tadi pastor ngomong itu langsung tiba-tiba Roh Kudus berkata itu buku yang dikasih Paulus. Perkataan itu langsung keluar. Nah kan saya nggak bisa ngomong apa-apa tadi pastor. Saya sendiri juga nggak sadar. Iya. Wow. Makanya, wah itu Setuju. luar biasa banget pastor. Agree, Ya, Pastor. ajaib. Sangat ajaib, Pastor. Iya, Pastor. Jadi saya juga speechless gitu. Karena saya 25 tahun jadi hamba Tuhan, anak Tuhan lah gitu ya. Saya buat informasi saudara, saya saat itu juga mau masuk sekolah Alkitab nggak diterima loh. Jadi saya sadar banget bahwa saya memang orang buangan yang dikasihani Tuhan gitu loh. Wow. Jadi dengan kita bersaksi begini, Anda boleh berpikir, so banget gerejanya, terserah saudara. Ya. Netizen boleh menilai. Betul, Pastor. Gitu. Tapi yang pengangkatan kan saya nanti. Iya benar, Pastor. Nggak bercanda saudara. Ya, jadi buat saya pribadi, ini juga pertama kali kunjungan ilahi. Iya, Pastor. Dan anak-anak dari kuliah, SMA, mereka anak-anak yang baru umur 20-an, saudara. Ngalamin ini juga buat mereka pertama kali. Iya, Pastor. Gitu. Nggak mungkin mereka bisa menghayal sedetail dan mereka bisa menggambar itu. Iya, Pastor. Nggak mungkin. Dan bisa sama. Iya, Pastor. Gitu. Ini baru Paulus nih, belum Daud. Iya, belum tahu. Belum Daud, Samuel. belum Samuel. Iya, Ini Pastor. is another story sih. Iya, But it really interesting. Iya, Pastor. Gitu. Nanti next session kita bahas saksi iman. Iya, nah, dia akan tanya saksi iman, ciri-ciri mereka. Siapa, Pastor? Dan saya juga kaget. Iya. Sejak peristiwa Paulus memberi buku tentang wisdom semua, saya tuh bisa baca Alkitab dengan another dimension. Wow. Kayak ada yang ngajarin gitu. Wow. Oh, Gitu. Dan ajaib lah pokoknya. Ya kalau saudara nggak percaya nanti dengar khotbah-khotbahnya deh gitu. Iya, Pastor. Susah ya ngomongnya nanti. Gitu. Iya, Pastor. Gitu. Wow. Oke, Ya, Pastor. jadi, ya itulah. Siap. Satu pertanyaan terakhir, Pastor. Ini masih berhubungan sama tali ketaatan sih, Pastor. Jadi kemarin itu saya lihat, Pastor, jelas orang-orang yang nggak punya tali ketaatan, mereka itu semua diambil, disikat sama roh jahat, Pastor.
mau roh jahat yang Oh ya, benar. saya pesan sponsor nanti Iya, kita akan bahas tentang penglihatan roh jahat Siap. yang menyerang gereja dan leadership. Wow. Ya, Dan ini akan bisa menyelamatkan gembala untuk mendeteksi apa yang terjadi dengan gerejanya. ya besar. Iya. Siap, Pastor. Oke. Nah, dan di penglihatan itu ujung dari mereka semua, Pastor. Saya lihat dengan jelas mereka yang nggak taat, nggak bertobat, tangan mereka kena kusta, Pastor. Itu baru hari Minggu kemarin saya lihat. Dan di penglihatan itu mereka itu seperti dipisahkan ujungnya. Jadi kayak saya lihat ada sebuah bukit dan orang-orang itu kayak dibawa turun, Pastor. Nah, uniknya di penglihatan itu saya ngelihat sebuah jalannya itu emas. Bahkan emasnya juga ada yang nempel-nempel di dinding, di batu gitu, Pastor. Nah, waktu mereka jalan dan tangan mereka kusta, Pastor. Mereka itu kayak mau ngambil emas itu ya dengan kayak kelaparan, tapi ketika emas itu udah di tangan mereka, emas itu ngebakar kusta mereka. Jadi mereka sakit. Jadi kayak kita megang barang yang panas. Jadi kayak gitu, Pastor. Tapi mau nggak mau mereka cuma bisa ngelakuin itu, Pastor. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus kusta gitu, Di Pastor? penglihatan itu. Di penglihatan itu, Pastor. Saudara, kusta selalu berbicara dengan satu dosa yang namanya dosa menjamah yang diurapi. Selalu begitu. Contoh Raja Uzia. Pada waktu dia menjadi tinggi hati, dia mempersembahkan korban bukan pekerjaan dia. Dan Alkitab katakan seketika itu kusta di dahinya. Dan dia bahkan sampai hari matinya tidak dikuburkan di kuburan raja-raja. Ya, Pastor. Gitu. Yang kedua adalah Meriam. Iya. Meriam pada waktu dia mengatai, kalau dalam Alkitab katakan mengatai Musa. Nah, namanya mengatai itu nggak ada yang bagus. Iya, Pastor. Betul. Gitu, misalnya kita disalib, gitu, dia bilang monyet lu, itu kan Iya, mengatai. Betul, Pastor. Nggak bagus kan? Nggak bagus. Nah, Iya, betul. dan Alkitab jelas katakan Musa tuh nggak tahu loh dikatai gitu. Iya. Jadi Anda harus belajar hukum-hukum kerajaan surga. Tidak berarti orangnya tidak dengar. Tuhan tidak ada di situ. Betul, Pastor. Gitu. Hari itu Musa nggak ada di situ. Gitu. Dia lagi tektok sama Harun. Kakaknya Musa. Dua-duanya tuh cici sama kakak. Ya, cici atau sama kakak lah. Cina banget sih. Kakaknya itu. Iya. Ya of course sebagai kakak kan like, lo kan adek gua gitu loh. Setuju, Pastor. Dan hari itu Musa lumayan salah loh. Iya, betul. Tapi kenapa di situ Tuhan hadir? Gitu. Karena yang disentuh adalah bukan Musa, tapi otoritasnya. Wow. Nah, yang orang nggak tahu. Wow. Setiap orang yang mau pindah ke gereja saya selalu berkata, saya tidak terima. Karena kamu pindah pasti membawa kusta. Kalau kamu nggak pernah puas di satu gereja, kamu nggak akan pernah puas juga di banyak gereja. Yap. Sama pada waktu misalnya seorang pria yang jatuh dalam namanya pelacuran. Pelacurannya satu hal, tapi ikatannya is another thing. Iya, Pastor. Iya. Wow. Kamu nggak akan pernah puas dengan satu orang itu. Iya, Anggap, Pastor. sama dengan menjamah yang diurapi atau tidak pernah setia. Karena buat saya gini, gereja itu seperti relationship dan pernikahan. Pernikahan kan bukan is an event, Ya. bukan dekornya mau berapa duit. Pernikahan adalah komitmen Wow. seumur hidup. Iya, Pastor. Iya. Nah itu yang mahal. Iya, Pastor. Wow. Gereja itu sebenarnya pernikahan. Iya. Wow. Gitu. Makanya orang yang nggak setia dengan satu gereja, niscaya akan selingkuh juga dengan banyak gereja lain. Nanggep. Wow, Pastor. Gitu. Iya, Pastor. Jadi saya bilang ya, dan orang yang ketiga yang kena kusta adalah Gehazi. Iya, Gehazi, Pastor. Semua spirit itu menguasai begitu banyak anak Tuhan. Betul, Pastor. Gitu. Wow. Namanya spirit familiarity, akarnya adalah kesombongan. Betul, Pastor. Kesombongan, luka yang tidak pernah dibereskan. Iya, Pastor. Dan kalau mau jujur akarnya lagi, mereka adalah orang-orang yang mau punya jabatan, mau dihargai, tapi nggak mau besar di mata Tuhan. Maunya besar di mata pendeta, di mata gereja. Jadi ingat loh, ada banyak hamba anak Tuhan tuh pelayanannya gagal karena mengejar aktivitas gereja. Betul. Tahu soal Alkitab, tahu soal begitu banyak gereja, tapi nggak pernah dalam dengan Tuhan. Iya, Pastor.
saat teduhnya nggak pernah setia dan rutin. Orang yang banyak ngomong di gereja biasanya nggak tahan di kaki Tuhan. Betul, Pastor. Sorry saya ngomong buat netizen nih ya. Orang yang banyak ngomong orang lain, kritik, atau sakit hati, atau berbicara yang jahat soal gembalamu atau gerejamu. Kita ngomong gereja, atau orang yang ditempatkan dalam hidupmu, biasanya selalu nggak kuat di kaki Tuhan. Betul, Pastor. Coba cek kalau kamu mau jujur. Selalu akarnya di situ. Wow. Iya. Wow, thank you so much, Pastor. Wow. Ya, saya tutup dengan satu penglihatannya Saudara Elvan sih. Saya ingat ketika Thomas mendatangi Pastor gitu. Iya. Oh, Thomas. Iya, Pastor. Jadi kan mungkin saudara-saudara bilang kalian enak ngelihat gitu. Nah, tapi ternyata Pastor udah jadi sebuah example what's going on gitu. Iya. Jadi ya kayak Aldo bilang, kita melihat nih, tapi gembala kita tuh tidak melihat, tapi mendapat satu pujian dari muridnya Yesus namanya Thomas. Nah, di penglihatan saya tuh Pastor ini berdiri, dan tiba-tiba tuh saksi-saksi iman itu nyamperin Pastor, gitu. Dan tepuk pundaknya, terus jalan satu-satu, Pastor. Dan terakhir itu saya lihat dengan jelas orangnya mukanya agak ke Arab-Araban, Pastor. Oh, mukanya nggak ke arah-arapan. Bewoknya agak tebel. Dan dia ngomong sambil tersenyum, terima kasih kamu sudah melakukan walaupun kamu tidak melihat. Wow. Dan di itu roh saya tuh langsung kayak ada connect gitu bahwa ini adalah Thomas, Pastor. Wow. Gitu. I see. Wow. Sebuah privilege. Bener banget, Pastor. Ya, jadi buat saudara yang saat teduh melayani nggak berasa apa-apa, tidak berarti saudara ini tidak dihargai oleh surga dan Betul, Tuhan. Pastor. Setuju. Justru disitulah imanmu bertumbuh. Agree, Pastor. Gitu. Saya tuh dapat penglihatan juga jarang-jarang banget. Ya, pertama kali dapat melihat Tuhan Yesus secara pribadi itu pada tahun 94. Gitu. Saya masih ingat dalam bukan penglihatan, itu mata fisik. Saya melihat Tuhan Yesus secara mata terbuka. Kaki saya dipegang oleh Tuhan. Sejak satu peristiwa itu cukup membuat saya jatuh cinta dan setia sampai hari ini. Wow. Melayani Dia. Wow. Gitu. Wow, Pastor. Jadi kadang-kadang cinta itu tidak membutuhkan pembuktiannya. Setuju, Pastor. Cukup satu komitmen. Wow. Mengubah segalanya. Wow. Agree, Pastor. Wow. Ya. Ya, wow. So, thank you so much, Pastor Berry. Ya. Dan thank you buat semua overcomer. Ya, kita kan akan banyak di depan video-video seperti ini ya, Pastor. Ya, dengan para pelihat juga, dan pastinya yang terakhir, maaf, Pastor. Ya, saya mau bilang bahwa saudara please stay tune ya, karena overcomer akan rilis Book of Vision ya, dan saya percaya buku ini juga akan jadi berkat buat setiap saudara-saudara dan buat setiap teman-teman dan juga rekan-rekan yang ada. Thank you so much. Saya boleh potong ya? Boleh, Pastor. Saudara, kalau Anda gembala sidang atau Anda seorang leader, penting untuk Anda mendeteksi anak-anak rohani di bawah saudara. Wow. Ya, Pastor. Gitu, supaya kamu bisa membangun sebuah pelayanan yang kokoh. Ya, Pastor. Gitu. Wow. Jadi buku ini buku yang salah satunya yang membuat gereja kami membangun leadership yang kuat. Ya, Pastor. Siap. Oke. Siap, Pastor. Ya, Wow. ya. Thank you, Pastor, dan thank you Saudara Elvan semuanya. Thank you semuanya. Stay tune everyone. God bless you. God bless. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Ya, saya percaya video ini akan juga menjadi berkat buat setiap hidup Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, dengan cara like, dan juga share video ini, dan pastinya berikan komentar-komentar yang membangun. And last but not least, stay tuned with us. God bless you.